Apa? Saya mau nanya, kalau monyet sama kera sama nggak sih, Pak? Monyet sama kera, sama juga satu partai. Ketek-ketek juga. Pantesan saya cari-cari monyet nggak ada di sini, adanya kera. Ada apa sih? Saya ngimpi dikejar-kejar monyet malam. Saya mau pasangin. Asik tak? Ya. Terus? Pokoknya saya mau pasang. Hei. Kamu ini banyak mimpinya daripada dagang roti. Tapi yang ini lain, Pak Sarip. Saya mimpi ini bener-bener dahsyat. Buktinya saya ngimpi sampai jatuh dari tempat tidur, benjol. Minggu kemarin laporannya mimpi. Terus jatuh, benjol juga. Tapi yang kemarin itu saya pura-pura mimpi. Pokoknya saya mau pasangin ini monyet. Daripada pasang monyet, sekarang juga kamu cari monyet untuk ngejar-ngejar kamu biar keliling-keliling gitu sampai jatuh juga. Dia sana pergi. Tanyain malah ngedek. Terus rapi-rapi begini mau kemana? Ada 2 proyek yang harus saya kerjakan hari ini. Iya, pertama benerin kompor, kedua benerin saluran got. Hebat kan? Bagi rapotnya kapan? Ini bukan sekolahan, ini bisnis, Bung. Ini di situ-situ terus Itunya, gosoknya. Yang lain mau pindah. Jangan protes. Saya tahu persis daerah mana yang masuk angin. Nah, di sini ini anginnya masuk. 9 dimakan monyet. Monyet memakan 9. Ketek makan 9. Apalagi Juminten? Apalagi Juminten, aku belum marah. Kalau aku belum marah jangan apalagi. Sudah, aku lagi stres berat ini memikirkan apakah monyet dan kera itu sama. Sama, Jum. Aku barusan nanya Hansip Sarip bahwa itu masih satu partai. Gile. Sama toh? Iya. Jadi monyet sama dengan kera nomornya. Oh iya ya, aku soalnya mimpi aku dikejar monyet. Hah? Jum? Kenapa kamu, Mimpiku juga sama, Jum. Aku juga dikejar monyet, Jum. Iya, aku dikejar monyet. Aku juga mimpi dikejar monyet. Jum, tenang, Jum, tenang. Kita dapat, Jum. Kita dapat, tenang. Kita dapat, Jum. Itu pasti nomornya cocok. Keluar. Ya, Jum. Jum, rencana kalau kamu nanti Menang, kamu mau apa? Aku beli tanah 10 hektar. Ya, Kamu? Aku beli sapi 10 ekor. Biar sapiku bisa main di tanahmu ya. Bisa, tanahku itu 10 hektar. Aku mau bikin apartemen dan lapangan golf. Tidak boleh ada bau sapi. Nanti tamuku komplain. Ayo, mereka keluar dari apartemenku. Tidak ada yang menyewa. Aku kan jadi rugi. Jatuh miskin. Tidak boleh ada bau tai sapi di tanahku. Yang boleh lewat situ hanya Mercedes. Ya, tapi kan sapiku nggak punya otak. Kalau sapiku punya otak, nggak mungkin main di tempatmu. Ini kan sapi nggak punya otak. Nggak apa-apa dong. Loh, yang punyanya siapa? Sapinya aku bilangin dong. Itu kan sapi kamu. Aku bilangin kamu jangan kasih sapimu main ke tanahku. Ya, tapi masa aku mesti ngajar satu-satu. Sapi jangan main ke tanahnya Juminten. Kan nggak mungkin. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Atau kalian sapinya kakinya tak patahin lehernya aku potong aja. Kalau kamu berani matain, tak bilangin kamu. Bilangin sama tanah-tanahku kok. Sudah perlindungan. Loh, tanah-tanahku nggak bisa. Kamu kok enaknya aja. Aku punya uang, aku mau beli tanah, aku mau bikin apartemen. Sapi apa kamu mau ngomong apa? Aku itu tanahku. Itu sudah perlindungan. Nggak bisa loh. Sapi-sapi kamu nggak ada otaknya sama yang punya. Cukup ya, Den. Pokoknya kalau penyakitnya sudah sembuh, pasti sehat. Saya mau pergi ke kantor dulu, ya. Urusan Dery. Selamat pagi, Pak Dery. Pagi. Waduh, enggak tukang roti, tukang ledeng, Hansip ikut-ikutan berdasi. Oh, ini belum seberapa, Pak Dery. Tukang sayur, tukang ikan, tukang bakso, tukang mie tek-tek, ojek pun sekarang semua berdasi. Ngapain? Ini biasa, bulanan sampah. Minggu depan. Gembel. Jangan macem-macem ya.
Pak Sari bisa saya tuntut. Baca aja sendiri. Apa yang dibaca? Coba Mbak Ana bayangin, saya ingin tanya secara hukum Belanda. Lah, saya kan punya sapi 10 ekor, masuk ke ladangnya Juminten. Kaki sapi saya dipatah-patahin sama Juminten. Bayangin, kalau Mbak Ana yang punya ladang, dipatah-patahin nggak sapi saya? Oh, nee. Tentu tidak. Sebab sapi emang toh masuk ladang saya tidak sengaja. Nah, kan bener. Juminten enggak. Kaki sapi saya semua dipatah-patahin. Katanya kalau masuk ladang itu merusak semua tanaman. Tega sekali Juminten itu ya. Sadis. 10 kaki dipatah-patahin loh. Coba bayangin. Tahu nggak apa yang dia bilang ketika saya kesini? Ya, apa Dia bilang gini, udah kamu bawa aja sapi-sapi kamu ke rumahnya Mbak Ana. Di sana kan rumahnya kayak kandang sapi. Juminten berkata begitu? Ngomong gitu. Wah, ini suatu penghinaan. Tuh, mau marah kan? Marah saya. Jadi Saya aja mau marah deh. ini kamu bawa perhiasan anting saya dan ini gelang saya. Kamu bisa jual, and then kamu bisa beli tanah. Sapi kamu bisa taruh di sana. Mengenai kaki sapi kamu yang patah, saya bisa urus secara hukum. Sebab saya punya pengacara, 20 pengacara. Nah, terima kasih Mbak Ana. Itu kalau perlu kita panggil Pak Lurah, kita tangkap Juminten, bawa ke polisi. Oke. Ya, sip. Ya. Heri! Keterlaluan kamu. Loh, kamu jadi orang keterlaluan. Kamu sudah ngutip biar mampus kamu sapi-sapinya. Untung saya nggak potong lehernya satu-satu. Ya untung cuma saya patahin aja kakinya. Dasar. Jatuh aja menggila. Masuk selonong nggak ada sopan santun. Itu tukang roti. Gendeng gila, mampet. Masa dia ngelepasin 10 sapinya di kebun saya? Hancur semua tanamannya. Sekarang Mas Dery, Mas Komar jadi saksi mata. Dia melepas 10 ekor sapinya di kebun saya. Tahu gitu kan tanahnya bisa buat bikin apartemen atau lapangan golf. Nah, sekarang hancur semua tanahnya. Saya marah, saya patahin satu-satu kaki sapinya. Urusannya apa sama saya? Orang kebun-kebun juga kebun kamu, sapi-sapi si tukang roti. Tunggu. Persoalannya sudah sangat panas. Sewaktu saya bilang, saya lapor ini ke wartawan biar kamu masuk koran, masuk majalah. Dia bilang, siapa wartawan? Saya bilang Mas Dery kan Iya, wartawan. betul. Ya kan? Dia bilang, Mas Dery prek WTS. Apa? Wartawan tanpa surat kabar. Waduh. Gak bisa digituin. Itu kan berarti ngatain Mas Komar juga. Oh, gimana? Katanya cuma Dewi. Loh, tapi kan Mas Komar wartawan kan? Nah, Iya. dengan begitu berarti tujuannya tetap sama. Mas Komar goblok. Waduh. Dia bilang gitu. Dewi, kalau begitu betul apa kata Juminten? Kita dukung. Iya, saya dukung. Kita dukung. Merdeka. Kamu juga keterlaluan. Loh. Wah, ini terusannya tadi. Saya mau marah sama kamu. To be continued. Ya, betul. Kamu udah berapa hari? Iya, urusan saya. Aduh. Bos, nyari-nyari kamu terus. Saya yang ketemuan. Waalaikumsalam. Permisi Pak Dery, Ya. saya mau bawa Juminten ke kantor kelurahan sehubungan dengan patahnya kaki sapi si tukang roti itu. Merdeka. Si tukang roti mencoba mengesu saya. Jangan pakai lawyer dulu. Jangankan kelurahan. Kamu tahu, di kelurahan itu sebegini sama saya. Itu lurahnya langganan jamu saya. Apalagi cariknya yang ganjen itu. Suka noel-noel saya. Masih punya utang jamu sama saya. Bagaimana? Coba ceritakan yang jelas-jelasnya. Sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini mengganggu stabilitas nasional. Ya. Begini Bapak pengacara, Iya. tukang roti ini membeli 10 sapi. Kenapa Bapak kaget? Bapak menghina saya. Dikira saya cuma bisa beli 10. Saya bisa beli 20 ekor sapi. Aduh. Banyak kan kaget nih orang. Jantung saya hampir copot. Jangan. Belum selesai. Lalu 10 sapinya tukang roti masuk ke dalam kebunnya tukang jamu. Alah, kaget-kagetan terus. Jantungan saya, Pak. Kenapa kagetan terus sih? Ya, pengacara boleh kaget. Ya, lalu 10 sapi tukang roti ini kakinya dipatah-patahkan oleh Ayu Minten tadi. Aduh, kaget lagi. Dan yang Bisa dituntut nggak, Pak? Bisa dituntut. Oh, jelas bisa dituntut. Ini bisa saya tuntut 20 juta rupiah. Hah? Loh, kenapa kaget? Jelas kaget, Pak.
saya belum pernah ngeliat uang 20 juta rupiah. Kalau saya dapat 20 juta rupiah, saya beli 200 ekor, saya masukkan ke kebunnya Juminten. Aduh. Dan yang paling penting, rumah saya dibilang kandang sapi oleh tukang jamu tadi. Kandang sapi. Dituntut berapa, Pak? Dituntut berapa kira-kira? Kalau menurut saya bisa dituntut 10 sampai 20 juta rupiah. Oh, kalau begitu rumah saya bikin kandang sapi sekarang. Iya. Kandang sapi rumahnya. Banyak kan kagetnya sih. Sekarang bagaimana, Pak? Bisa nggak? Nah, begini. Mari kita pergi. Tahu pergi kemana? Tahu? Enggak, belum. Belum tahu. Ke kelurahan. Ya memang ke kelurahan. Nah, buat kita urus-urus. Ya. Apa sekarang? Apa nanti besok atau lusa? Sekarang. Oh, sekarang juga tahun Soalnya saya mau depan. cepat-cepat bikin kandang sapi juga. Ya, baik. Segera. Ayo. Segera. Mudah-mudahan saja Pak Lurah membela saya dan saya memenangkan perkara ini. Setelah itu saya akan menuntut tentang pengembalian Wisma Yoso kepada saya. Yalah, macem-macem lo, Jum. Berani bugil juga enggak. Wisma Yoso. Ya, Wisma Yoso. Ini urusan kaki sapi sama kebun aja. Wakil pimpinan redaksi yang turun. Untung saya cepat tersinggung dikatain wartawan prek. Kalau enggak saya bela kamu. Jatuh martabat saya. Mana Pak Dery? Dasi saya lagi dipinjam Pak Cari untuk pergi ngelamar. Ya, urusannya sama Dasi. Pak Lurah mana? Loh, itu dia yang saya mau katakan. Bahwa Pak Lurah belum ada di tempat. Pak Dery suruh tunggu dulu. Suruh nunggu. Tadi kita yang disuruh datang, sekarang kita suruh nunggu lagi. Ansip, kamu juga akan saya laporkan sama Pak Lurah. Telah menjatuhkan nama baik saya sebagai wartawan. Saya tuntut 10 juta. Emang kenapa dituntut 10 juta? Loh, tadi pagi kan kamu bilang saya gembel. Jelas itu menjatuhkan nama baik saya. Loh, enak amat mau nuntut 10 juta. Sekarang baju Pak Dery buka saja, ibu dan bapak yang duduk suruh melihatnya. Urusannya mau baju. Gembel. Bel. Yang mana? Iya, itu. Oh, iya. Sudah saya lihat. Tukang roti gila, kamu tak tuntut 50.000 US dollar. Sorry, saya tidak bicara. Saya bawa pengacara. Walah, ngomong pengacara aja masih kesleo mau bawa-bawa lawyer segala. I'm sorry. Hey, Ayu Minton, Ini lagi londo kikil. kamu kalau berbicara hati-hati ya. Asal kamu tahu, kasus yang membereskan masalah Pertamina siapa? Siapa? Masalah segitiga Senen siapa? Siapa? Ini pengacara saya, pengacara besar. Gaya-gaya anak. Apa pengacara? Cepat kasih gertak. Ya. Supaya mereka takut. Bikin takut. Gentar. Bikin takut. Bikin takut, kasih gertak. Baik. Rokoknya dari mana ini? Dia yang letak. Sorry, saya kaget. Tenang. Kasih gertak. Ya, Sekali lagi, tenang. Tahu artinya tenang? Diam. ya. Saya adalah bekas pengacara dari Nyonya Marcos. Pemerintah Filipina saya jatuhkan. Ini artinya jatuh. Jadi anak-anak jangan main-main sama saya. Mengerti? Aduh, Dery, gawat. Jom, kita mesti cari 10 orang buat melawan dia. Jangankan 10. Cari LBH Ya, semua bawa sini. kumpulin semua. Saya cari dulu. Silahkan. Apa? LPH. Kamu jangan main-main, nanti pengacara saya datang habis. Apa mau nuntut? Kamu gaya-gayaan aja, yang penting saya tuntut, nanti saya lempar kamu gelas tempe. Kamu itu Dia cocok banget. Ini Bapak. apa-apaan? Ini Pak Lurah. Ini saya mau. Saya mau Diam urus. Saya urus. Urus. Diam dulu. Ini persoalannya apa? Coba terang. Begini Pak, maaf saya nggak boleh bicara karena saya sudah bawa pengacara. Ini Pak. Terus? Jangan Om. Saya pengacara. Terus? Begini, Pak Lur.
Pak Lurah. Ya, iya kurang raja nggak apa-apa. Ini ya anaknya kakinya dipatah-patahin. Anaknya ini kakinya dipatah-patahin. Loh, Bapak pengacara bagaimana sih? Kenapa? Kok bilang patah kaki anak saya sudah? Bapak pikir saya sapi? Diam. Ini yang benar bagaimana ini? Jadi begini, Ya. ini tukang roti, dia punya sapi. Ya, sapi Sapinya main ke kebun tukang jamu. Tukang jamu marah, lalu dipatahkan menjadi 3 kakinya itu. 3. Wah. Kamu Berhenti. Iya. Coba sekarang terangkan bagaimana. Gini yang benernya. Ya. Memang jangan dengerin ini. Mana? Pada gila. Saya itu punya tanah 10 hektar. Kemarin saya sudah menang tender mau dibeli mau bikin apartemen gitu. Tapi dia lepas sapi-sapinya 10 ekor di tanah saya. Terus saya marah dong. Iya, masa Gimana etikanya sebagai pemilik sapi masa melepaskan sapi-sapinya di tanah orang? Saya marah, saya patah-patahin kakinya menjadi 4 loh. Ini sekarang begini, saya tanya, yang benar yang mana? Ini bilang patah 2, ini bilang patah 3, ini bilang patah 4. Bagaimana yang benar yang mana Ya ini? patah 4 dong orang. Iya. Saya yang patah-patahin kok. Begini Pak, saya kan punya sapi. Sapi saya 10. Tanah saya 10 hektar. Nah, sapi saya main ke tanahnya dia. Saya marah. Marah. Terus kaki sapi saya patah-patahin. Iya. Udah diam sekarang. Saya kepingin sekarang lihat kaki sapi itu yang dipatah-patahkan. Tolong lihatin sama saya sini. Kasih tahu Jom, kasih tahu. Kaki sapi yang mana? Iya yang dipatah-patah ini tahu. Yang mana? Enggak. Kan belum ada. Loh, belum ada Pak. Belum ada. Itu baru rencana toh. Ya. Aku ini kan mimpi sama mimpinya sama dia. Mimpi dikejar-kejar monyet ya. Iya, Pak. Loh, Saya- terus kamu pas saat itu lagi dikejar-kejar gitu kan. Terus kamu nengok ada monyet. Ada monyet. Iya. Sama Mbak impiannya. Itu monyetnya piro? 2 kan? Iya. Iya, aku juga 2. Udah. Terus kan kita Sekarang ini Tony, ini cuma baru rencana. Nah, kita mau pasang itu karena mimpinya sama, kita mau pasang nomor. Yakin Kalau juga, Pak? misalnya dapet, aku mau beli tanah 10 hektar. Iya, jadi ini cuma Dia rencana. Mau beli tanah, mau beli kebo ya, Oh, sapi iya. 10 Ya, ekor. kamu rencana kan itu? Iya Pak. Iya. Jadi sekarang diributkan, apaan yang diributkan? Lu sih. Ya nanti kalau nanti nomornya dapet, tidak bisa. aku mau beli. Nggak bisa. Lo bebek saya pergi semua. Kembalikan uang saya, anting saya kembalikan. Lah saya pengacara bagaimana? Sudah pergi. Gila sih lucu. Sudah. Gitu dong. Sudah. Mari Pak, Bapak-bapak silakan masuk. Silakan duduk Pak. Silakan. Iya. Pokoknya nanti kita patahkan teori pengacara bekas pengacara Marcos itu. Apapun yang terjadi kita harus menangkan perkara ini, ya. Bapak-bapak tenang dulu. Loh, Pansip? Ya. Yang lain tadi kemana? Ya pada bubar semua, dimarahin Pak Lurah semuanya. Loh, bubar. Dimarahin Pak Lurah. Iya, soalnya kebun dan sapinya belum ada. Jadi kebun sama sapinya itu belum ada. Belum, soalnya tukang jamu, tukang roti itu baru rencana kalau dapat buntutnya keluar. Belum keluar buntutnya sudah diribut.